Halo, selamat datang di channel RBD. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas komponen-komponen tes potensi kognitif. Ada kemampuan numerik, ada kemampuan verbal, ada penalaran logis, dan ada penalaran abstrak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal dari tes potensi kognitif. Let's go! Oke, soal nomor 1. Di sini ada tes potensi kognitif bagian tes kemampuan verbal atau analogi. Di soal nomor 1 ditulis burung, sayap, terbang sama dengan titik, titik, titik. Nah, di antara burung, sayap, dan terbang ini kita membutuhkan kata sambung untuk dijadikan sebuah kalimat seperti itu. Antara burung dan sayap itu membutuhkan kata sambung yang cukup masuk akal biar kedua kata ini menjadi tersambung dengan baik. Kira-kira apa ya antara burung dan sayap? Let's say punya, ya kan? Jadi burung punya sayap, jadi masuk akal. Lalu sayap terbang. Di situ kita belum mencari kata hubung yang tepat antara sayap dan terbang. Kira-kira apa ya? Nah, kira-kira bisa kita masukin kata bisa. Bisa kita masukin kata bisa. Jadi seperti sayap bisa terbang. Nah, kalau kita satuin menjadi burung punya sayap bisa terbang. Nah, dari analogi seperti itu, tinggal kita cari jawaban yang analoginya kurang lebih sama kayak pertanyaannya. Yang A, cabai, garam, sayuran. Cabai punya garam sehingga bisa menjadi sayuran. No make sense. Yang B, kalau anjing punya lari, dia bisa menjadi ekor. Nggak masuk akal juga. Yang C, kalau Mike punya penyanyi, itu dia bisa menjadi show atau pertunjukan. Nggak masuk akal juga. Kalau Creamer itu punya gula, dia bisa menjadi kopi. Kurang tepat juga. Kalau yang E, kalau mesin memiliki bensin, dia bisa jalan. Nah, maka jawaban yang paling masuk akal adalah yang E, mesin, bensin, jalan. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu tes potensi kognitif, bagian tes kemampuan numerik atau pola aritmatika. Pertanyaannya adalah, nilai 2 dalam segitiga A adalah hasil operasi aritmetika semua bilangan di luar segitiga A. Dengan menggunakan pola operasi aritmetika yang sama, nilai dalam segitiga B yang paling tepat itu adalah berapa? Nah, untuk menjawab soal nomor 2, kita bisa menggunakan pola aritmatika yang biasanya itu ada tanda tambah, kurang, bagi, dan kali. Dengan cara mengoperasikan angka yang berada di luar dari segitiga. Nah, kita lihat dulu segitiga yang A. Di sini ada angka 3, ada angka 6, ada angka 18, dan ada angka 2. Nah, tapi angka-angka ini hanya bisa dimanfaatkan atau dioperasikan satu kali saja ya teman-teman. Mari kita coba dulu angka-angka yang berada di segitiga A. Kita coba untuk menambahkan antara angka 3 dan angka 6 terlebih dahulu. Sehingga menghasilkan angka 9. Lalu angka 9 dihubungkan dengan angka 18. Dengan cara kita melihat dulu nih, angka berapa yang berada di dalam segitiga, yaitu angka 2. Lalu dengan pola aritmatika kita bisa membagi antara 18 dengan 9. Sehingga didapatkanlah angka 2. Dengan pola yang sama, kita akan mengerjakan angka-angka yang berada di segitiga B. Ada angka 2, angka 3, dan angka 25. Berarti kita tambahkan dulu nih. Kalau polanya sama, kita tambahkan dulu antara angka 2 dan angka 3, yaitu menghasilkan angka 5. Angka 5 dihubungkan dengan angka 25 dengan cara dibagi. 25 dibagi dengan 5, sehingga hasilnya adalah 5. Maka jawaban untuk soal nomor 2 harusnya adalah angka 5. Kita lihat opsinya. Yang A itu ada angka 3, yang B 4, nah yang C ini angka 5. Maka jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang C, angka 5. Usaha garmen yang dimiliki Bu Retno mampu memproduksi kemeja selama 5 hari berturut-turut sebanyak 20, 24, 23, 27, dan 26. Sementara itu jumlah produksi celana pada hari yang sama sebanyak 15, 13, 16, 14, dan 17.
Jika tren dari kedua produksi tersebut adalah konstan, maka berapa banyak produksi kemeja dan celana pada hari ke-6. Nah, untuk membahas soal nomor 3, kita bisa ngelihat produksi kemeja di 5 hari pertama. Ya kan? Hari pertama itu ada 20. Oke. Hari kedua ada 24, hari ketiga ada 23, hari keempat ada 27, dan hari kelima itu ada 26. Kita lihat polanya, dari 20 ke 24 itu kan bertambah 4. Terus dari 24 ke 23 dia berkurang 1. Dari 23 ke 27 dia bertambah 4 lagi. Dari 27 ke 26 dia berkurang 1 lagi. Nah, maka pola selanjutnya kalau kita lihat dari pola sebelumnya itu bisa kita hasilkan dari 26 itu bertambah 4 nantinya. Sehingga hasilnya adalah 30 karena 26 ditambah 4. Nah, itu pola produksi dari kemeja. Kita lihat pola produksi dari celana. Ada 15, 13, 16, 14, dan 17. 15 ke 13 itu berkurang 2. 13 ke 16 bertambah 3. 16 ke 14 berkurang 2. 14 ke 17 bertambah 3. Nah, dengan pola seperti itu berarti selanjutnya dari 17 itu akan berkurang 2 menjadi 15. Sehingga jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah 30 kemeja dan 15 celana. Ini adalah aplikasi dari sebuah soal pola barisan bilangan tapi dibikin jadi soal cerita aja. Kayak gitu. Nah, soal nomor 4. Ini adalah soal penalaran abstrak. Nomor 5 nanti juga sama, penalaran abstrak. Di soal nomor 4 kita bisa lihat ada 3 gambar menurun dan 3 gambar mendatar. Di sini kita lihat yang mendatar ada garis yang pertama dia berada di sebelah kiri sini. Ya kan? Begitupun dengan huruf R, begitupun yang di huruf B. Di baris kedua, garisnya dari sebelah kiri bergerak ke sebelah tengah. Yang gambar selanjutnya juga sama, di huruf R juga dia jadi ke tengah, yang di huruf B dia juga jadi ke tengah. Tapi di gambar ketiga, garis ini yang dari tengah bergerak lagi ke sebelah kiri. Nah, yang R juga sama, dia ke sebelah kiri lagi dari yang tengah. Tapi ada keanehan di sini. Dari gambar pertama dan gambar kedua, lekukan huruf K ini itu masih normal. Tapi di gambar ketiga kita lihat, ketika si garis pinggirnya itu bergerak lagi ke sebelah kiri, dia malah lekukannya berbalik, ya. Darinya menghadap ke sebelah kanan menjadi menghadap ke sebelah kiri. Begitupun dengan yang R. Jadi terbalik juga tuh. Nah, dengan pola seperti ini, untuk yang B, kita berasumsi bahwa garisnya juga akan balik ke sisi sebelah kiri dan huruf angka 3-nya itu di dalam huruf B itu akan berbalik juga menjadi seperti ini. Set, set. Nah, kayak gini kurang lebih bentuknya. Maka jawaban yang paling tepat kita bisa isi di opsi D. Nah, dodol ya. Karena garisnya itu balik ke sebelah kiri dan angka 3-nya berbalik menjadi seperti di opsi D. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Nah, ini masih penalaran abstrak. Kita lihat di sini ada kubus ya yang memiliki 3 pola. Ada pola seperti tanda tambah atau seperti huruf T. Ada pola yang seperti jam pasir dan ada pola kotak. Nah, kalau kita unboxing nih kubusnya, nah kita cari tuh jaring-jaring yang mana yang paling tepat untuk bisa merepresentasikan si kubus yang di awal, yang di pertama ini nih. Huruf T-nya yang pendeknya itu menghadap ke kotak. Sementara yang panjangnya itu menghadap ke jam pasir. Nah, tinggal kita cari tuh jaring-jaring yang mana yang gambarnya itu sama kayak yang di sebelum unboxing. Yang A, kita lihat. Ini yang pendeknya mengarah ke jam pasir, yang panjangnya tidak mengarah kemana-mana. Udah salah nih.
Kalau yang B, kita lihat di sini ya. Yang pendeknya mengarah ke kotak, yang panjangnya itu mengarah ke jam pasir. Maka kalau kita lipat-lipat lagi, itu akan membentuk kotak atau kubus seperti pada awalnya. Kayak gitu. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Sementara yang C juga udah jelas salah ya. Karena yang panjangnya dari huruf T ini itu mengarah ke kotak, sementara yang pendeknya tidak mengarah kemana-mana. Yang D juga salah karena yang huruf T-nya malah membelakangi dari si jam pasir. Gitu ya. Sementara yang pendeknya dari huruf T ini tidak mengarah kemana-mana. Begitupun dengan yang E. Kalau yang E ini terbalik. Harusnya yang pendeknya dari huruf T ini ke sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Ya. Walaupun yang panjangnya dari huruf T ini mengarah ke jam pasir. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pada suatu balap mobil, urutan start pertama ditentukan sesuai dengan hasil kualifikasi sebelumnya. Sebagai berikut, Cica di belakang Dede, sedangkan AB di belakang Cica, BD di belakang Evi, sedangkan Evi di depan Dede, BD di belakang Dede, tetapi di depan AB. Hanya ada satu kendaraan di antara Cica dan Ade. Mobil yang menempati posisi start keempat itu adalah yang punya siapa? Untuk menjawab soal nomor 7, kita bisa lihat di sini dikatakan Cica di belakang Dede. Bisa kita tulis D lebih besar daripada C. Lebih besar di sini artinya adalah posisi Dede itu lebih di depan daripada Cica. Selanjutnya ada AB di belakang Cica. Kita balik lagi seperti format yang sebelumnya. Berarti Cica berada di depan dari AB. Berarti C lebih besar daripada A. Ini dilakukan biar semuanya itu seragam atau sama semuanya. Tidak ada yang berbeda-beda posisinya. Jadi semuanya kita kedepanin dan yang posisinya di belakang ya kita tulis selanjutnya. Nah, dari dua pernyataan ini bisa disambungkan menjadi D lebih besar daripada C, lebih besar daripada A. Lalu ada BD di belakang Evi, E lebih besar daripada B. Dan Evi di depan Dede, berarti E lebih besar daripada D. Kalau dianalogikan menjadi E lebih besar daripada D, lebih besar daripada C, lebih besar daripada A. Nah, sekarang tentang posisi si B ya. Jadi posisi si B itu kan di belakang E. Tapi di belakang E itu bisa aja di antara E dan D, ya kan? Atau D dan C. Tapi di sini ada kalimat hanya ada satu kendaraan di antara Cica dan Ade. Jadi di antara C dan A itu ada satu kendaraan yang nyelip, ya. Otomatis pasti itu adalah posisi si B. Makanya jawabannya itu adalah yang B. BD. Yang menempati posisi keempat. Soal nomor 7. Susan baru pulang berlibur dan membawakan oleh-oleh untuk teman-teman sedivisinya. Ia membawa 2 gantungan kunci, 2 pembuka botol, 2 magnet kulkas, dan 2 coklat. Karena jumlahnya terbatas, setiap orang itu hanya boleh mengambil 2 oleh-oleh yang berbeda. Ruben sebenarnya ingin mengambil semuanya kecuali gantungan kunci. Disa ingin mengambil 3 oleh-oleh selain coklat. Rahmat penggemar coklat dan ingin memberikan gantungan kunci atau magnet kulkas kepada ibunya. Santi ingin memiliki pembuka botol dan mencicipi coklat. Jika Rahmat mengambil coklat, yang akan mengambil magnet kulkas itu adalah. Untuk mempermudah mengerjakan soal seperti ini, kita harus membuat tabel, ya. Di sini ada gantungan kunci, pembuka botol, magnet kulkas, dan coklat sebagai oleh-oleh. Nah, di soal nomor 8 ada kalimat Rahmat mengambil coklat. Jadi kan ini udah fix bahwa si Rahmat ini sudah mengambil coklat. Jadi di kolom coklat kita isi nama Rahmat. Lalu yang kedua ada Santi yang ingin memiliki pembuka botol dan mencicipi coklat. Sehingga Santi berada di kolom pembuka botol. Kita isi Santi di kolom pembuka botol.
Lalu ada Disa yang mau 3 oleh-oleh selain coklat. Berarti bisa gantungan kunci, pembuka botol, dan magnet kulkas. Lalu ada Ruben yang ingin semuanya kecuali gantungan kunci. Nah, tapi karena coklat udah penuh 2 orang, diisi sama Rahmat dan Santi, mau gak mau Ruben harus mengambil pembuka botol atau magnet kulkas. Jadi di kolom pembuka botol selain Santi itu ada nama Ruben. Ya. Di magnet kulkas kita isi nama Ruben dan Disa. Nah, jadi yang mengambil magnet kulkas nantinya adalah Ruben dan Disa. Maka jawabannya itu adalah yang D, Disa dan Ruben. Untuk soal seperti ini kita harus mengisi tabel yang pertama dengan orang yang sudah memenuhi syarat. Seperti si Rahmat yang sudah fix mengambil coklat. Oke, soal nomor 8. 7 orang, yaitu ada Rani, Jihan, Mira, Kiki, Lina, Titin, dan Kinan, itu melatih 7 tim olahraga yang berbeda. Masing-masing ada tim P, Q, R, S, T, U, dan tim V. Setiap tim itu berlatih pada hari yang berbeda dari Senin sampai Minggu. Jihan melatih tim S pada hari Rabu. Kiki tidak melatih tim P ataupun tim R. Jadwal latihannya sehari setelah Lina melatih tim U. Titin melatih tim T pada hari Jumat dan Kinan melatih tim di hari Senin, tetapi bukan tim R ataupun tim V. Kalau Kinan melatih tim P pada hari Senin, maka kombinasi yang mungkin benar adalah yang mana? Di sini ada 3 variabel ya. Ada hari, ada nama, dan ada tim. Pertama kita urutkan dulu yang sudah fix, yaitu hari. Nggak mungkin berubah dong kalau hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Yang kedua, kita urutkan nama dan tim yang sudah pasti akan mengajar di hari tertentu. Seperti Jihan di tim S mengajar di hari Rabu. Titin melatih tim T di hari Jumat. Dan Kinan melatih tim P di hari Senin. Lalu kita bisa lihat pada soal itu ada kalimat Kiki tidak melatih tim P atau tim R. Jadwal latihannya sehari setelah melatih tim U. Maka Kiki dan Lina itu harus berdekatan. Nah, di soalnya hari yang berdekatan itu cuma Sabtu dan Minggu doang. Jadi untuk Sabtu dan Minggu bisa diisi dengan Lina dan Kiki. Tersisa hari Selasa dan hari Kamis. Nah, ini untuk siapa nih kira-kira? Kan tinggal Rani sama Mira yang belum terisi di sini ya. Jadi di hari Selasa dan Kamis bisa aja nih di antara 2 orang ini, antara Rani dan Mira. Kita cari kemungkinan yang benarnya dulu sekarang. Opsi yang A itu bisa aja terjadi. Karena Rani dengan timnya tidak melanggar hari, nama, dan tim yang sudah terjadwal. Kalau opsi yang B itu nggak mungkin terjadi karena Kiki itu kan harus melatih setelah Lina melatih. Artinya Kiki hanya bisa di hari Minggu. Yang C, Kinan melatih tim P bukan tim V. Yang D, harusnya Lina yang melatih bukan Mira yang melatih. Kalau opsi yang E tidak mungkin karena di hari Minggu itu kan udah terisi sama Kiki. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang A. Rani dengan tim R di hari Selasa. Sekian pembahasan untuk kali ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.